Halo guys, pernah nggak sih kalian mikir kalau naik motor nggak pakai helm itu nggak apa-apa karena toh banyak juga yang begitu dan mereka fan-fan aja, mereka nggak kenapa-kenapa, mereka selamat-selamat aja. Nah kalau teman-teman pernah mikir kayak gitu, kalian perlu nonton video ini sampai habis. Nah sesuai dengan yang di judul, di video ini kita bahas tentang yang namanya argumentum ad populum. Nah apa itu? Ini sebenarnya bukan hal yang susah-susah amat sih. Bahkan mungkin kita cenderung, ya mungkin kita lakukan juga dalam keseharian, gak ada kemungkinan ya aku juga. Jadi argumentum ad populum ini dia tergolong dalam kesalahan berpikir atau kesalahan berargumentasi, atau sebutannya itu logical fallacy. Nah, kenapa dia termasuk dalam kesalahan berpikir? Nah, coba pikirkan sejenak, orang bisa salah nggak? Lalu orang banyak bisa salah nggak? Nah, kita akan balik ke pertanyaan itu di akhir video. Tapi aku pengen jelasin dulu apa itu argumentum ad populum. Argumentum ad populum adalah asumsi atau anggapan atau sebuah dorongan untuk membuat orang itu menerima sebuah hal karena hal itu diterima oleh orang banyak, atau sebaliknya juga asumsi bahwa sebuah hal itu harus ditolak karena orang banyak itu ya menolak itu. Jadi simply berdasarkan banyaknya orang yang setuju atau nggak setuju dengan hal itu. Nah, ada dua macam dari argumentum ad populum ini. Yang pertama mob appeal, yang kedua adalah bandwagon. Nah kita bahas yang pertama dulu. Mob appeal ini adalah subtipe dari argumentum ad populum, di mana seorang pembicara itu dia memanfaatkan emosi dan antusiasme dari audiens yang banyak lah ya. Jadi lagi banyak orang di hadapan dia dan dia menggunakan apa yang disepakati, apa yang dipandang oleh kumpulan orang itu tuh sebagai sesuatu yang mereka terima. Jadi kalau dengan direct approach-nya itu, si pembicara ini dia ngomong sama orang banyak, dia menggunakan emosi dan antusiasmenya itu buat bikin menerima kesimpulannya dia, maksudnya kesimpulan si pembicara itu. Jadi ciri khasnya subtipe mob appeal ini ya dia memanfaatkan emosi dan antusiasme dari pendengarnya itu buat berpandangan kalau pandangan mereka itu ya itu yang benar dan bisa aja dipakai buat semangat politik tertentu gitu. Nah bedanya sama yang kedua, bandwagon, fokusnya ini beda dengan bandwagon. Yang kedua ini, pembicara ini dia berupaya untuk, ya ini sebenarnya nggak cuma buat orang banyak sih, malah ini cenderungnya di hidup kita sehari-hari. Nah, kita sama lawan bicara kita deh, kita misalnya bilang orang banyak itu mereka menerima hal ini loh, masa kamu nggak mau terima gitu, masa kamu jadi aneh karena orang itu menerima hal ini, karena mereka menerima itu ya kamu harus terima ini. Jadi atau ringkasnya itu, karena semua orang menerima A, maka kamu harus menerima A juga. Jadi itu tipe bandwagon. Maaf, maksudnya subtipe. Nah sampai sini teman-teman paham ya bedanya mob appeal dan bandwagon.
Tapi dua-duanya termasuk dalam argumentum ad populum. Nah, apa aja contohnya? Nah, misalnya gitu, tentang restoran. Misalnya kita mau tahu restoran AXB itu bagus apa enggak gitu. Mending kita nongkrong ke situ apa enggak? Kita mau nyari restoran yang bagus gitu, restoran yang ya bisa dibilang enak buat nongkrong lah gitu, makanannya enak atau yang kualitasnya oke lah, bukan yang apa namanya minyakan banget atau apalah. Lalu kalau misalnya ada yang bilang atau kita bilang, oh misalnya gini, kita nyebut satu restoran AXB ini restoran yang terkenal gitu ya, restoran AXB ini terkenal dan banyak orang yang ke situ, parkirannya biasanya rame, maka berarti restoran tuh pasti bagus, pasti enak, pelayanannya bagus. Nah, apakah seperti itu? Apakah itu menjamin restoran AXB ini makanannya bagus, kualitas pelayanannya oke? Belum tentu loh. Bisa aja ya itu restorannya ya memang itu yang paling populer, yang lainnya nggak sepopuler dia, tapi makanannya bisa aja ya nggak gitu bagus kesehatannya, atau ya kualitas pelayanan juga B aja, kursinya AC-nya B aja, atau mungkin dulu ya bisa aja ada perubahan antara waktu dia berdiri dengan sekarang, kan bisa aja. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, bukan cuma karena dia populer atau karena banyak orang yang makan di situ. Atau yang dalam hidup kita sehari-hari gitu, soal naik motor deh. Teman-teman berapa banyak yang pandangan kalau naik motor, nyetir motor sebagai pengemudi atau naik motor sebagai penumpang itu ya nggak apa-apa nggak pakai helm, karena orang banyak gitu juga nggak apa-apa dan mereka mana-mana aja. Nah, buat hal ini bisa dibilang ya mending hati-hati aja, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Ini aku perlu jabarkan, jadi asumsinya itu adalah kalau berhati-hati maka akan selamat, ini oke. Yang kedua, kalau selamat maka nggak perlu helm. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman, karena apa? Oke lah, yang penting hati-hati, tapi jangan lupa loh teman-teman, bisa aja kita kan hati-hati tapi dari belakang, bisa aja kan, kita nggak tahu. Jadi ya pun banyak orang yang begitu, itu nggak menjamin kita akan aman, kita akan nggak apa-apa, karena kalau kita sampai termasuk yang bagian yang sedikit amit-amit gitu ya, namanya kecelakaan, kepala kita gimana? hmm? Nah, gimana cara menghadapi kalau misalnya ada orang yang kita ajak bicara dia menggunakan logik yang seperti itu? Nah, yang pertama kita bisa kasih pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi apa yang perlu diperhatikan selain cuma banyak orang yang setuju dengan itu, banyak orang pandangan kayak gitu, atau ya ikutin logiknya aja. Jadi kalau misalnya soal pakai helm itu masih pertimbangannya itu gimana misalnya kalau sampai jatuh, atau kalau ya kita kan nggak tahu kondisi jalan gitu kan. Kalau kita ngikutin logiknya oke, kita hati-hati, tapi gimana kalau ada orang dari belakang, kan kita nggak tahu gitu. Nah, thank you teman-teman. Oh iya, balik ke pertanyaan yang tadi di awal, jadi apa teman-teman? Orang bisa salah, kumpulan banyak orang bisa salah? Jawabannya bisa ya. Nah, jadi teman-teman paham sekarang, selain itu ada jumlah,
Tapi ada hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi aku nggak bilang angka itu nggak penting sama sekali, jumlah itu nggak penting sama sekali. Itu bisa juga. Misalnya kita bahas tentang budaya satu tempat, itu kan nggak bisa kita abaikan. Kita bisa bilang, oh tradisi di tempat A ini begini, karena banyak orang banyak orang di tempat A ini melakukan hal tersebut. Itu kan bisa jadi pertimbangan. Atau misalnya untuk evaluasi perusahaan, berapa banyak konsumen yang ngasih komplain, yang ngasih masukan dan sebagainya. Itu salah satu bahan pertimbangan juga. Jadi angka itu nggak penting, nggak selalu harus disingkirkan sebagai bahan argumentasi. Gitu teman-teman. Thank you udah nonton sampai titik ini. Kalau teman-teman punya contoh yang lain, silakan share di kolom komentar. Atau kalau mau diskusi, nggak apa-apa, masukin aja pertanyaan atau bahan diskusi yang atau apa yang teman-teman pikirkan di kolom komentar. Termasuk Bapak Ibu dosen, pengajar, praktisi, pakar. Saya akan sangat bahagia kalau Bapak Ibu, kakak abang bisa ikut berdiskusi bersama di kolom komentar video ini. Dan mari kita terus belajar, mari kita ciptakan budaya diskusi yang baik dan sehat demi Indonesia dan demi peradaban yang makin maju ke depannya. Mari kita terus belajar supaya kita jangan makin mundur, tapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.